Bab 846, Penatua Tertinggi Klan Chen. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, Jaik. Lalu atas dasar apa tuan muda kedua memanggilnya sampah? Kamu mengakui bahwa kamu lebih rendah darinya sebelumnya, jadi bukankah itu berarti kamu merasa lebih rendah dari sepotong sampah? Penatua Tertinggi tidak kenal ampun dan berbicara kata demi kata. Penatua Tertinggi, aku salah. Chen An menarik napas dalam-dalam sebelum menundukkan kepalanya, dan kemudian dia mengangkat alisnya saat dia melirik ke arah pemuda berpakaian ungu yang berdiri dalam konfrontasi dengan ayahnya dan cahaya dingin yang mengerikan melintas di matanya. Dia tidak berani menyimpan dendam terhadap Penatua Tertinggi, jadi dia hanya bisa melampiaskan semua ketidaksenangannya pada Duan Lingtian. Huff, Penatua Tertinggi mendengus dingin, dan kemudian dia melihat pemuda berpakaian ungu di kejauhan dengan tatapan yang sangat serius. Adik laki-laki, kekuatanmu mengagumkan. Meskipun Chen Dong telah menghentikan serangan Duan Lingtian, tetapi dia tidak puas sedikit pun, dan dia malah menatap Duan Lingtian dengan tulus. Bolehkah aku menanyakan nama besar kakak muda? Duan Lingtian. Duan Lingtian memegang kuasa Royal Great Spirit Sword di tangannya dengan erat saat tatapannya menatap lurus ke arah Chen Dong, dan ekspresinya menjadi sedikit serius. Meskipun Thunder Nonastrike Chen Dong lebih rendah daripada kilatan ekstrim yang ditembakkan oleh kilatan Radiant 9 naga miliknya dalam hal kecepatan, wawasan menakutkan Chen Dong malah mampu menghentikan kilatan ekstrim. Tanpa sadar, keringat mengalir keluar dari telapak tangan Duan Lingtian. Sudah lama dia tidak merasakan perasaan seperti ini di mana dia tidak yakin apakah dia akan menang atau kalah. Tapi tak perlu dikatakan, perasaan semacam ini telah benar-benar membangkitkan darah di tubuh Duan Lingtian yang telah lama diam, dan kemudian secara bertahap mulai mendidih. Duan Lingtian, melonjak di atas langit, nama yang bagus. Chen Dong memuji, dan kemudian tombak sepanjang 7 kaki di tangannya bergetar saat tatapannya langsung menjadi sengit. Kakak Lingtian, ayo lakukan lagi. Baik, Duan Lingtian menjawab dengan mudah, dan dia menggenggam erat pedang sepanjang 3 kaki di tangannya saat dia menatap tajam ke arah Chen Dong. Sebuah badai muncul, bertarung. Chen Dong tampaknya telah berubah menjadi embusan angin untuk tiba sebelum Duan Lingtian. Dia tidak memiliki niat untuk bergerak, dan tombak sepanjang 7 kaki itu bergetar saat dia melesat dengan cepat ke arah Duan Lingtian. Guntur tidak menyerang. Astaga, 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 astaga. Meskipun Chen Dong menghargai kemampuan Duan Lingtian, namun serangan tombak berturut-turut menyerang pada saat yang hampir bersamaan, dan mereka menembak langsung ke titik vital Duan Lingtian, dan dia tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Mungkin, karena dia menghargai kemampuan Duan Lingtian maka dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Ini adalah bentuk penghormatan kepada Duan Lingtian. Ayo, tatapan Duan Lingtian bersinar terang saat kuasa Royal Great Spirit Sword di tangannya menyerang pada saat yang hampir bersamaan, dan kecepatannya sangat cepat sehingga tidak kalah dengan kecepatan Chen Dong menyerang dengan tombaknya. Seni menggambar pedang. Seni menggambar pedang sederhana digunakan oleh Duan Lingtian dengan sempurna. Desir, sebuah pedang merobek langit sambil membawa kekuatan 151 naga bertanduk kuno, dan itu menghentikan deretan 5 serangan tombak Chen Dong dan menghancurkan mereka satu persatu. Sungguh serangan pedang yang cepat. Pupil Chen Dong mengerut saat sosoknya melintas dengan cepat ke belakang. Dia dapat melihat bahwa keterampilan pedang yang dilakukan Duan Lingtian sebelumnya adalah keterampilan pedang dengan peringkat yang sangat rendah, dan itu bahkan mungkin belum mencapai peringkat bumi. Tapi justru skill pedang seperti inilah yang menghasilkan efek ajaib saat dalam pertarungan jarak dekat. Bahkan banyak keterampilan bela diri peringkat surga mungkin tidak lebih cepat dari itu saat dalam pertempuran jarak dekat. Haha, Patriark Chen, lagi. Duan Lingtian tertawa terbahak-bahak saat dia memanggil Chen Dong, dan dia sekali lagi terkunci dalam pertempuran dengan Chen Dong. Seni menggambar pedang. Kilatan cahaya 9 naga. Pedang roh kelas kerajaan semu di tangan Duan Lingtian tampaknya telah diberi kehidupan olehnya, dan setiap kali pedang itu keluar, pedang itu tampaknya dibantu oleh para dewa saat ia bergerak untuk mencegat tombak roh kelas 3 di tangan Chen Dong berturut-turut. Astaga, 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 astaga. Tombak Chen Dong seperti seekor naga yang sedang marah meninggalkan sarangnya, dan kekuatannya luar biasa jika digabungkan dengan Thunder Nonastrike. 5 serangan tombak berturut-turut ditambah dengan wawasannya yang luar biasa memungkinkan Chen Dong berada dalam posisi yang tak terkalahkan melawan Duan Lingtian. Desir, desir, desir,
Desir, desir. Pedang Duan Lingtian menyerang seperti angin sepoi-sepoi yang menyapu daun willow, dan Radiant Flash dan Sword Drawing Arts dari 9 naga digunakan secara bergantian. Tentu saja, jika tidak perlu, dia tidak akan menggunakan seni menggambar pedang. Duan Lingtian memperhatikan bahwa pemahamannya terhadap kilatan cahaya 9 naga secara bertahap mulai mendalam tanpa dia sadari, dan dia mencari cara untuk menerobosnya selama pertempuran sengit ini. Duan Lingtian mengandalkan pedangnya, Chen Dong memegang tombak, dan keduanya bertarung selama setengah jam, dan mata penonton di sekitarnya terpesona oleh pemandangan ini. Dari mana tepatnya orang aneh ini berasal? Dia sebenarnya mampu melawan Patriark Chen dengan setara. Dia tampaknya adalah seseorang yang dibawa oleh klan Ye, dan dia datang demi membuat klan Chen memutuskan pertunangan. Tapi berdasarkan keadaan saat ini, dia mungkin tidak akan bisa memutuskan pertunangan itu. Klan Ye sudah hancur. Gelombang desahan terdengar di antara kerumunan penonton di sekitarnya. Sejauh yang mereka ketahui, karena dukungan yang ditemukan klan Ye tidak dapat melakukan apapun terhadap Patriark klan Chen, apalagi melakukan apapun untuk yang terkuat di klan Chen, penatua tertinggi. Tindakan klan Ye untuk memutuskan pertunangan pasti akan berakhir dengan tragedi. Bahkan sangat mungkin klan Ye akan menyambut api kemarahan klan Chen. Bagaimanapun, klan Ye telah menyebabkan klan Chen sangat kehilangan muka kali ini. Saudara Duan, di kejauhan, wajah Ye Ting pucat saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan sarafnya tegang saat dia melihat sosok berpakaian ungu yang jauh dengan senyum pahit di wajahnya. Gelombang desahan yang masuk ke telinganya menyebabkan pikirannya kacau balau. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia mungkin telah membuat taruhan yang salah. Desir, tiba-tiba, raungan pedang yang lebih menusuk telinga daripada sebelumnya mengganggu pikiran Ye Ting dan mengalihkan pandangannya. Selanjutnya, Ye Ting terkejut melihat bahwa ketika pemuda berpakaian ungu di kejauhan menyerang sekali lagi, 3 material Divine Dragon bersiul. Kali ini, mata ketiga naga surgawi memancarkan kilatan yang ekstrim. Sebanyak 6 kilatan ekstrim merobek langit dengan kecepatan yang begitu cepat sehingga dia sama sekali tidak mampu melihatnya. Guntur tidak menyerang. Ketika dihadapkan dengan kilatan cahaya 9 naga yang dieksekusi Duan Lingtian sekali lagi, Chen Dong langsung menyerang dengan tombaknya, menyebabkan 5 serangan berturut-turut menembak dan menghancurkan 5 kilatan ekstrim. Namun, dia tidak merasa senang karena ini, dan seulas senyum pahit muncul di sudut mulutnya saat dia melihat kilatan ekstrim ke-6 yang melesat seketika. Aku masih harus kalah pada akhirnya. Pada saat yang sama dia menghela nafas dalam hatinya, Chen Dong merasakan tombak di tangannya bergetar, dan itu mengguncang tangannya yang memegang tombak itu sampai terbelah, menyebabkan dia tidak bisa membantu tetapi meredakan pegangannya, tombaknya. Kamu telah menang. Chen Dong menggunakan tangannya yang lain untuk mengambil tombak yang terbang keluar, dan dia menatap Duan Lingtian dengan tatapan yang rumit dan berkata, saya benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa Anda benar-benar akan meningkatkan tahap keterampilan bela diri Anda saat dalam pertempuran. Justru karena keterampilan bela diri Duan Lingtian telah maju 1 tahap dan mengerahkan 6 kilatan ekstrim yang menyebabkan dia kalah. Ini adalah sesuatu yang dia tahu dengan sangat jelas di dalam hatinya. Tapi dia yakin akan kehilangannya. Itu pertandingan yang bagus. Duan Lingtian tersenyum ringan saat dia dengan santai menyingkirkan kuasa Royal Great Spirit Sword, dan 151 siluet naga bertanduk kuno di langit di atasnya langsung bubar. Patriark klan Chen telah kalah. Pemuda ini benar-benar mengalahkan Patriark klan Chen. Sepertinya keterampilan bela dirinya menerobos dalam pertempuran, dan itulah mengapa dia mampu mengalahkan Patriark Chen dalam sekali jalan. Tidak peduli apa, Duan Lingtian telah menang, dan dia mengejutkan semua penonton di sekitarnya, termasuk kelompok tetua dan murid klan Chen. Mustahil, bagaimana bisa ayahku kalah darinya? Chen An menggelengkan kepalanya tanpa henti, dan pikirannya sedikit linglung, karena dia tidak mau percaya bahwa semua yang ada di depan matanya adalah nyata. Dalam waktu singkat, Chen An pulih dari keterkejutannya, dan dia sepertinya mengingat sesuatu dan mendengus dingin. Jadi bagaimana jika dia mengalahkan ayahku? Kekuatan ayahku lebih rendah dari penatua tertinggi, orang ini membantu klan Ye untuk memprovokasi klan Chen kita, jadi kamu harus memberinya pelajaran yang tepat. Saat dia selesai berbicara, Chen An memandang lelaki tua di dekatnya, penatua tertinggi klan Chen, dan dia berbicara dengan ekspresi menyanjung. Huff, tetua tertinggi klan Chen mendengus dingin, dan tidak diketahui apakah dia menunjukkan ketidaksenangannya terhadap Chen An,
atau ketidaksenangannya terhadap Duan Lingtian yang jauh. Patriark klan Chen telah dikalahkan. Jadi menurut kesepakatan antara Duan Lingtian dan Patriark klan Chen, tetua tertinggi klan Chen akan bergerak. Patriark klan Chen mungkin harus pergi meminta tetua tertinggi untuk bergerak sekarang. Meskipun Duan Lingtian telah mengalahkan Patriark klan Chen, tapi dia hampir tidak bisa melakukannya. Tetua tertinggi klan Chen adalah eksistensi di tingkat kelima dari tahap interpretasi Void, dan kekuatannya jauh melampaui Patriark klan Chen. Tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk menandingi dia. Klan Ye pada akhirnya tidak akan bisa lepas dari malapetaka. Penonton di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat. Saudara Lingtian, selama Anda mengalahkan penatua tertinggi klan Chen saya, maka saya akan menghormati janji saya, tapi saya harus mengingatkan Anda bahwa kekuatan penatua tertinggi klan Chen kami jauh melebihi kekuatan saya. Jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya kekuatan, maka itu cukup untuk mengalahkanku dengan satu gerakan. Chen Dong memandang Duan Lingtian dan berbicara dengan ekspresi serius. Patriark Chen, karena saya sudah memutuskan untuk membantu klan Ye, maka saya secara alami akan membantu mereka sampai akhir. Silakan minta tetua tertinggi klan Chen Anda untuk keluar. Duan Lingtian berbicara terus terang, dan dia berdiri dengan bangga tanpa rasa takut sedikitpun. Anak sapi yang baru lahir benar-benar tidak takut pada harimau. Chen Dong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, namun dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan kemudian dia berbalik untuk melihat pria tua berambut putih dan beralis putih yang berdiri di depan kelompok anggota Chen Clan dan berkata dengan hormat, "Penatua tertinggi, aku kira-kira tahu urutan kejadian hari ini. Karena seseorang datang untuk menamparkan wajah klan Chen kita, maka klan Chen kita secara alami tidak bisa menjadi pengecut." Orang tua itu menyela Chen Dong sebelum langsung menghilang di tempat, dan ketika dia muncul sekali lagi, dia sudah berada di hadapan Duan Lingtian. "Senior, kamu adalah penatua tertinggi klan Chen." Pupil Duan Lingtian sedikit mengerut saat dia tampak terkejut dengan kecepatan pria tua itu. Tepat, orang tua itu mengangguk. Seketika, kerumunan penonton di sekitarnya terkejut. Dia adalah tetua tertinggi klan Chen. Aku melihatnya berdiri dengan anggota klan Chen sejak lama, namun aku tidak pernah membayangkan bahwa dia adalah tetua tertinggi klan Chen. Dengan kecepatan yang diungkapkan senior sebelumnya, jika saya tidak salah, senior sudah menembus ke tingkat ke-6 dari tahap interpretasi Void, kan? Duan Lingtian melirik pria tua itu dalam-dalam dan berbicara terus terang. Tingkat ke-6 dari tahap interpretasi Void. Begitu Duan Lingtian mengatakan ini, lingkungan langsung menjadi sunyi senyap, dan tatapan semua orang turun ke lelaki tua itu secara bersamaan. "Anak kecil, kamu memiliki penglihatan yang bagus." Orang tua itu melirik Duan Lingtian dengan sedikit terkejut, dan kata-katanya jelas secara tidak langsung mengkonfirmasi apa yang dikatakan Duan Lingtian. Untuk sementara waktu, lingkungan menjadi gempar. Penatua tertinggi klan Chen telah menembus ke tingkat ke-6 tahap interpretasi Void. Dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya sebagai ahli nomor 1 di kota Driftwood. Diskusi animasi dari penonton di sekitarnya tidak sedikit pelit dengan kata-kata pujian. Bab 847, Penatua tertinggi sudah gila. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurater Editor, Jaik. Ke-6, tingkat ke-6 dari tahap interpretasi Void. Yeting berdiri di samping, namun saat ini dia tampaknya sedikit tidak cocok dengan suasana di sekitarnya. Pada saat yang sama, ekspresinya menjadi sangat suram. Klan Ye hancur. Mata Yeting benar-benar redup saat dia bergumam pada dirinya sendiri. "Aku, Yeting, telah mengecewakan leluhur klan Ye. Senior, bisakah kita mulai?" Duan Lingtian memiliki ekspresi tenang saat dia melihat pria tua itu dan bertanya. "Huff, Anda tahu penatua tertinggi klan Chen kami adalah seorang ahli di tingkat ke-6 dari tahap interpretasi Void namun masih berani bergerak. Anda benar-benar mencari kematian." Chen An memandang Duan Lingtian dari jauh saat dia diejek. Duan Lingtian melirik Chen An dengan acuh tak acuh sebelum tidak memperhatikannya lebih jauh, dan dia malah menatap lelaki tua itu. "Anak kecil, kultivasi Anda telah menembus ke tingkat ke-4 tahap interpretasi Void pada usia yang begitu muda. Bakat alami Anda benar-benar sulit didapat. Selama Anda berjanji untuk tidak ikut campur dalam masalah klan Ye, maka klan Chen saya akan membiarkan masa lalu berlalu dan bahkan melayani Anda sebagai tamu terhormat." "Bagaimana?" Orang tua itu bertanya dengan nada tenang, dan kata-katanya mengandung arti menghargai seorang jenius. Kata-kata lelaki tua itu mengejutkan penonton di sekitarnya hingga menjadi gempar.
Tidak pernah mereka membayangkan bahwa tetua tertinggi klan Chen akan benar-benar memandang Duan Lingtian dengan sangat tinggi. Tetapi dengan pemikiran cepat, mereka sampai pada pemahaman. Bakat alami Duan Lingtian memang layak bagi siapapun yang memandangnya tinggi. Senior, aku terbiasa berakting dan menangani masalah dari awal hingga akhir. Duan Lingtian dengan sopan menolak niat baik lelaki tua itu. Karena seperti ini, maka kamu bisa menemaniku untuk mengendurkan tubuhku dengan benar, aku sudah tidak bertarung selama bertahun-tahun. Pria tua itu memutar lehernya ketika energi asal di tubuhnya meroket, dan itu menyebabkan energi langit dan bumi bergolak sebelum membentuk fenomena langit dan bumi dalam waktu singkat. Di langit, 80 siluet naga bertanduk kuno yang hidup memadat menjadi bentuk. Suara mendesing. Dalam waktu singkat, energi asal putih susu di tubuh lelaki tua itu berubah menjadi lautan berwarna merah menyala yang menyelimuti lelaki tua itu di dalamnya, dan api yang membakar melesat ke langit. Di langit, fenomena langit dan bumi mengalami perubahan, dan 60 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul. Konsep api menengah tingkat kelima. Tiba-tiba, sebuah palu besar muncul di tangan kanan lelaki tua itu, dan palu besar itu bergabung ke dalam lautan api dalam sekejap mata, dan kemudian api yang menghanguskan berkobar. Suara mendesing. 55 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul dan siap untuk dikerahkan, dan itu adalah amplifikasi dari palu besar sebagai senjata roh kelas 3. Orang tua itu telah mengerahkan kekuatan penuhnya, dan itu sebanding dengan kekuatan 195 naga bertanduk kuno. Dibandingkan dengan kekuatan yang diungkapkan Duan Lingtian sebelumnya, itu adalah kekuatan dari 44 naga bertanduk kuno lainnya, dan mereka sepenuhnya tidak berada pada level yang sama. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, kehilangan Duan Lingtian adalah sesuatu yang tanpa ketegangan sedikitpun. Ini juga merupakan pemikiran di hati para penonton di sekitarnya. Kita ditakdirkan, semua harapan Ye Ting hancur berkeping-keping ketika dia melihat adegan ini. Dan jika bukan karena begitu banyak mata yang menatapnya, dia akan menyelinap pergi sejak lama. Sejauh yang dia ketahui, Duan Lingtian mungkin akan kalah dalam satu gerakan melawan tetua tertinggi klan Chen. Saat Duan Lingtian kalah adalah saat kemalangan menimpa klan Ye. Senior, silakan pergi. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, Duan Lingtian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan bukan saja dia tidak mengedarkan energi asal dan konsepnya untuk mengumpulkan kekuatan, dia bahkan tidak mengeluarkan senjata rohnya. Anak kecil, sepertinya kamu tidak menganggapku serius. Biarkan orang tua ini mengajarimu sopan santun yang harus kamu lakukan hari ini. Ketika dia melihat Duan Lingtian begitu santai, lelaki tua itu secara alami percaya bahwa Duan Lingtian memandang rendah dirinya, dan dia langsung berteriak dengan suara rendah sebelum sosoknya menghilang di udara. Tentu saja, dia tidak benar-benar menghilang, tetapi kecepatannya terlalu cepat sampai-sampai sebagian besar orang yang hadir tidak dapat menangkap jejak sosok lelaki tua itu. Sebagian besar orang yang tidak dapat menangkap sosok lelaki tua itu tidak berarti bahwa Duan Lingtian tidak dapat melakukannya. Selain lelaki tua itu, kultivasi Duan Lingtian dan Chen Dong adalah yang tertinggi di antara orang-orang yang hadir, dan meskipun kecepatan lelaki tua itu cepat, mereka masih mampu dengan jelas menangkap sosok lelaki tua itu. 1000 ilusi. Tanpa ragu sedikitpun, cahaya redup berkedip di kedalaman mata Duan Lingtian, dan kemudian kekuatan spiritualnya yang besar menembus merek jiwa di kedalaman jiwanya untuk mengeksekusi keterampilan jiwa yang hanya menjadi miliknya. Kekuatan spiritualnya menyapu merek jiwa untuk membangun ruang ilusi yang diselimuti dengan Duan Lingtian sebagai pusatnya. Para penonton secara alami tidak dapat melihat semua ini. Kerumunan penonton hanya melihat penatua tertinggi klan Chen muncul di hadapan Duan Lingtian dalam sekejap mata, dan palu besar yang digulung dengan api yang menghanguskan diangkat di atas kepalanya. Sepertinya Duan Lingtian sudah menyerah untuk melawan. Dia mencari kematian. Kerumunan penonton di sekitarnya menggelengkan kepala ketika mereka melihat Duan Lingtian masih belum menggunakan energi dan konsep asalnya sampai sekarang. Mereka berpikir bahwa Duan Lingtian sedang mencari kematian. Tetapi pada saat berikutnya, murid mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Mereka menyadari keterkejutan mereka bahwa setelah penatua tertinggi klan Chen mengangkat palu besar di atas kepalanya, dia sebenarnya tidak menghancurkannya ke arah Duan Lingtian. Astaga, palu besar tetua tertinggi klan Chen turun, namun menghantam langit di dekat Duan Lingtian, dan serangan palu yang berisi kekuatan 195 naga bertanduk kuno mengguncang langit ke titik aliran udara di langit dengan cepat dikompresi bersama. Bang! Akhirnya,
Aliran udara meledak, dan ledakan memekakkan telinga terdengar. Beberapa penonton dengan kultivasi yang relatif lebih rendah bahkan terguncang oleh ledakan ini sampai-sampai mereka berdarah dari 7 lubang mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan tangisan nyaring. Seiring dengan aliran udara yang meledak, gelombang udara yang menakutkan menyapu ke segala arah, dan itu menimbulkan gelombang panas yang menyengat yang bahkan menyebabkan pakaian pada beberapa orang yang relatif lebih dekat terbakar. Pakaianku terbakar. Apakah ada yang mengerti konsep air? Cepat bantu aku memadamkan api. Kakiku telah terbakar sampai mati rasa dan hampir sampai pada permata keluargaku. Ah, bantu aku, selamatkan aku. Untuk sementara waktu, penonton di sekitarnya yang pakaiannya terbakar mengeluarkan teriakan melengking berturut-turut. Astaga, semua orang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi ketika palu besar Chen Clan Supreme Elder turun sekali lagi. Kali ini, dia berbalik untuk menghancurkannya ke arah langit di sisi lain. Lari, cepat, penatua tertinggi klan Chen sudah gila. Lari. Seketika, para penonton di arah itu melarikan diri secara serempak, dan mereka meninggalkan ruang kosong yang besar. Bang! Palu besar itu menabrak langit, menyebabkan ledakan mengerikan lainnya yang mengguncang banyak orang sampai mereka berdarah dari ketujuh lubang, dan pada saat yang sama, banyak gelombang udara yang menakutkan menyapu ke sekeliling. Gelombang udara mengandung aura api yang membakar yang menyebabkan kerumunan penonton di sekitarnya merasa sangat panas, dan banyak orang bahkan merasa panas sampai keringat mereka mengalir. Duan Lingtian berdiri di langit seperti orang yang menganggur yang menyaksikan penatua tertinggi klan Chen menjadi gila, dan ledakan serta gelombang udara panas tidak dapat memengaruhinya sedikitpun. Bang, 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 bang. Tetua tertinggi klan Chen memukul berturut-turut dengan palu, menyebabkan semua penonton di sekitarnya mundur dan tidak berani mendekat. Orang-orang yang tersisa yang tetap dekat hanyalah sekelompok seniman bela diri di tahap interpretasi Void. Patriark klan Chen, Chen Dong, secara mengejutkan berada di antara mereka. Chen Dong tercengang sejak lama, dan dia baru saja pulih dari keterkejutannya saat ini. Saat dia melihat penatua tertinggi yang dengan liar mengayunkan palu besar di tangannya untuk menghancurkan ke langit, Chen Dong buru-buru berbicara. Penatua tertinggi, bangun. Tapi sayangnya, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia tidak dapat membuat penatua tertinggi kembali ke akal sehatnya. Ada apa dengan penatua tertinggi? Anggota klan Chen tercengang, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Sial, kapan tetua tertinggi menjadi gila? Keberuntungan Duan Lingtian benar-benar baik dan kebetulan bertemu saat tetua tertinggi menjadi gila. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Chen An berbicara dengan ekspresi tidak menyenangkan. Mustahil, penatua tertinggi sama sekali tidak gila, saya merasa bahwa alasan penatua tertinggi seperti ini sekarang adalah karena Duan Lingtian itu. Chen Lei menatap Duan Lingtian dengan tatapan membara saat dia berbicara tentang penilaiannya. Bagaimana mungkin? Chen An tidak percaya dan mencibir. Penatua ketiga, saya akui kekuatan Anda sangat hebat, tetapi tidak ada gunanya jika Anda hanya memiliki kekuatan kasar. Duan Lingtian hanyalah seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat keempat. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi penatua tertinggi, yang berada di tingkat keenam? Dari tahap interpretasi Void, jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Meskipun aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tetapi mungkinkah kamu tidak menganggapnya aneh? Chen Lei berbicara dengan suara rendah. Sebelumnya, bahkan ketika dia mengetahui bahwa penatua tertinggi adalah ahli tahap interpretasi Void tingkat ke-6, Duan Lingtian tidak mengungkapkan ekspresi teror sedikit pun, dan dia tampaknya percaya diri dan tenang. Selain itu, bahkan ketika penatua tertinggi mengungkapkan seluruh kekuatan dan kemampuannya dan menarik energi dari langit dan bumi dari 195 siluet naga bertanduk kuno, Duan Lingtian tidak siap sedikit pun. Tidak hanya dia tidak mengeluarkan senjata roh, dia bahkan tidak menggunakan energi dan konsep asalnya. Pada saat itu, pikiranku sama seperti pikiran semua orang yang hadir, aku pikir Duan Lingtian sedang mencari kematian. Tapi sekarang tampaknya dia sama sekali tidak mencari kematian dan malah memiliki cara untuk berurusan dengan penatua tertinggi. Petik 2. Sama seperti sekarang, dia hanya berdiri di sana di dekat penatua tertinggi, namun penatua tertinggi tampaknya tidak dapat memperhatikannya dan malah menyerang udara. Apa yang ditunjukkannya? Ini menunjukkan bahwa semua ini adalah perbuatannya. Kata-kata Chen Lei menyebabkan Chen An terdiam juga.
Anggota klan Chen mengangguk serempak karena mereka merasa kata-kata Chen Lei masuk akal. Pada saat yang sama, hati mereka dipenuhi dengan kejutan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa penatua ketiga dari klan Chen mereka yang selalu terkenal sebagai orang yang kasar dan memiliki temperamen yang meledak-ledak sebenarnya memiliki sisi yang sangat teliti. Penilaian Chen Lei dengan cepat masuk ke telinga yang lain, dan itu menyebabkan semua orang mengangguk berturut-turut. Sepertinya klan Ye benar-benar datang dengan persiapan kali ini. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa pemuda yang diundang oleh klan Ye ini begitu menakutkan. Dia tidak hanya mengalahkan leluhur klan Chen dalam pertempuran, dia bahkan mengandalkan kemampuan yang tak terduga untuk membuat tetua tertinggi klan Chen tampak seolah-olah dia sudah gila. Klan Ye akan menjadi pusat perhatian kali ini. Kerumunan penonton di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat. Banyak orang yang mengenal Kamu Ting bahkan melintas berturut-turut ke arah Ye Ting yang tercengang dan menyambutnya dengan hangat. Haha, Patriark Ye, lama tidak bertemu. Patriark Ye, kamu masih ingat aku, kan? Saya Lao Wang, kami makan bersama setengah bulan yang lalu. Patriark Ye. Gelombang suara yang kuat masuk ke telinga Ye Ting, namun Ye Ting tidak memiliki suasana hati yang baik di hatinya. Bab 848, Klan Chen menyerah. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurater Editor, Jaik. Dia secara alami mengenal orang-orang ini. Sejak awal ketika dia dan Duan Lingtian tiba di langit di atas perkebunan klan Chen dan dia meneriakkan kata-kata ofensif itu kepada klan Chen, dia melihat orang-orang ini bercampur di antara kerumunan penonton. Pada saat itu, dia dengan jelas memperhatikan tatapan orang-orang ini padanya. Itu adalah tatapan yang berharap tidak lebih dari untuk menarik garis sepenuhnya di antara mereka, dan tidak satu pun dari mereka yang mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Bahkan tidak ada transmisi suara. Namun sekarang, Duan Lingtian bisa bermain dengan orang terkuat di klan Chen, penatua tertinggi, di telapak tangannya. Jadi ketika mereka melihat klan Ye-nya berada di atas angin, orang-orang ini bergegas dengan tidak sabar. Tentu saja, Ye Ting tidak mengabaikan orang-orang ini karena ini. Karena orang-orang ini kurang lebih memiliki hubungan dengan klan Ye, dan klan Ye-nya harus bergantung pada mereka di banyak tempat. Patriark Ye, siapa itu? Kerumunan orang mengelilingi Ye Ting saat mereka menilai pemuda berpakaian ungu di kejauhan, dan mata mereka dipenuhi teror dan rasa hormat saat mereka bertanya pada Ye Ting dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, pemuda berpakaian ungu ini datang bersama Ye Ting, dan dia menonjol demi klan Ye. Dia teman putriku. Ye Ting tersenyum, dan tatapannya pada Duan Lingtian sekarang dipenuhi dengan ekspresi yang rumit. Sebelumnya, ketika dia melihat bahwa tidak mungkin kekuatan Duan Lingtian mengalahkan tetua tertinggi klan Chen, hatinya sudah tenggelam ke dasar, dan dia benar-benar kehilangan semangat tinggi yang dia bawa ke sini. Tetapi tepat ketika semua harapannya hancur berkeping-keping dan dia merasa klan Ye akan hancur, Duan Lingtian telah menunjukkan kepadanya pertunjukan seperti itu. Untuk sesaat, hatinya yang telah jatuh dari surga ke neraka sekali lagi melonjak ke surga. Dia tahu bahwa putrinya telah diselamatkan. Klan Ye-nya diselamatkan. Dia teman putrimu. Seketika, mata orang-orang di sisinya menyala, dan beberapa dari mereka bahkan mengungkapkan ekspresi palsu. Patriark Ye, mungkinkah antara dia dan putrimu? Jika klan Ye-mu bisa mendapatkan menantu yang begitu hebat, maka itu akan sepenuhnya mampu melampaui klan Chen untuk menjadi klan nomor 1 di kota Driftcloud. Petik 2. Ye Ting menatap pemuda berpakaian ungu yang berdiri dengan bangga di langit yang jauh ketika dia mendengar ini, dan dia memiliki senyum pahit di wajahnya. Dia dapat melihat bahwa putrinya memiliki kesan yang cukup baik tentang pemuda tampan dan luar biasa ini, dan hanya dari sisi putrinya, itu benar-benar mampu untuk dikembangkan. Tetapi masalahnya adalah pemuda itu sama sekali tidak memiliki pemikiran seperti itu. Dia adalah orang yang berpengalaman dan secara alami tahu bahwa kasih sayang yang dimiliki pemuda itu terhadap putrinya adalah kasih sayang yang datang dari kakak laki-laki ke adik perempuan, dan itu tidak memiliki jejak apapun. Aku khawatir dia tidak menyukai putriku. Ye Ting menghela nafas. Dia tahu bahwa bagi seorang jenius yang disukai oleh surga seperti Duan Lingtian, putrinya pasti hanya akan menjadi tamu yang lewat dalam hidupnya. Kerumunan orang di sekitarnya tidak terkejut ketika mereka mendengar Ye Ting. Bahkan jika dia tidak bisa bersatu dalam pernikahan dengan putrimu, dengan hubungannya dengan putrimu, selama dia ingat untuk sering berkunjung ke kota Driftcloud dan mengunjungi klan Ye-mu, itu akan cukup untuk menjamin kedamaian seumur hidup untuk klan Ye Anda, kata orang lain. Ya, Patriark Ye,
putrimu benar-benar bertemu dengan sosok yang luar biasa kali ini. Semua orang memandang Ye Ting dengan tatapan iri. Suasana hati Ye Ting menjadi jauh lebih baik ketika dia mendengar ini. Bang, 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 bang. Tetua tertinggi klan Chen masih terus-menerus mengayunkan palu besarnya yang akan berulang kali menabrak angkasa, dan itu bergema dengan ledakan mengerikan yang memunculkan gelombang panas yang melonjak. Saat ini, di mata penonton di sekitarnya, penatua tertinggi klan Chen seperti orang gila. Saudara Lingtian, apa sebenarnya yang telah Anda lakukan pada penatua tertinggi? Akhirnya, Patriark klan Chen, Chen Dong, melepaskan pikirannya untuk mencoba membangunkan lelaki tua itu karena dia tidak hanya menggunakan transmisi ucapan dan suara, dia bahkan mencoba bergerak untuk menaklukkan lelaki tua itu. Tetapi setiap kali dia mendekati lelaki tua itu akan memukulkan palu ke arahnya, membuatnya takut sampai-sampai ketakutan, dan dia tidak berani mendekati lelaki tua itu. Pada akhirnya, tidak peduli seberapa enggan dia di dalam hatinya, dia hanya bisa menyerah dan berkompromi dengan Duan Lingtian. Apa, Patriark Chen, apakah Anda ingin mewakili klan Chen untuk mengakui kekalahan? Karena seperti itu, apakah Anda masih ingat kesepakatan di antara kita? Duan Lingtian tersenyum ringan saat dia bertanya. Chen Dong tertawa pahit dan mengangguk. Ya, kita kalah. Mulai hari ini dan seterusnya, perjanjian pernikahan antara klan Ye dan klan Chen dibatalkan. Ayah, ekspresi Chen An yang berdiri di kerumunan jauh dari klan Chen menjadi muram, dan kemudian dia melangkah maju dan meraung dengan marah. Aku tidak setuju. Ye Xuan adalah tunanganku, aku tidak setuju untuk memutuskan pertunangan. Duan Lingtian mengerutkan kening saat dia melihat Chen An. Jadi ternyata orang ini tidak berguna bagi tuan muda klan Chen yang bertunangan dengan Ye Xuan. Tidak heran aku terus merasa orang ini menatapku dengan penuh kebencian. Jadi ternyata dia orang yang bersangkutan. Duan Lingtian tidak memperhatikan auman Chen An, dan dia menatap Chen Dong dengan ekspresi tenang karena dia percaya bahwa Chen Dong akan menangani ini dengan benar. Diam, Chen Dong memelototi Chen An dengan marah dan memaki dengan suara dingin. Singkirkanmu itu. Jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun mulai sekarang dan seterusnya, maka segera keluar dari klan Chen-ku. Chen An bingung ketika dicaci maki oleh Chen Dong, namun dia benar-benar tidak berani berbicara lagi. Apa lelucon, keluar dari klan Chen, dia tidak akan berani berbicara sepatah kata pun tidak peduli apa. Dia bukan siapa-siapa begitu dia meninggalkan klan Chen. Ini adalah sesuatu yang dia tahu dengan baik. Chen An menatap penuh kebencian pada Duan Lingtian dan menggertakkan giginya, dan hatinya dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa. Ini semua karena Duan Lingtian, itu semua karena dia mencampuri urusanku. Pada saat ini, Chen An berharap tidak lebih dari untuk mengiris Duan Lingtian menjadi ribuan keping, namun ketika dia mengingat bagaimana Duan Lingtian mampu bermain dengan tetua tertinggi klan Chen mereka di telapak tangannya, dingin tidak bisa membantu tetapi timbul di dalam hatinya. Duan Lingtian, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Aku pasti tidak akan. Mata Chen An dipenuhi dengan kemilau yang kejam saat dia meraung tanpa henti dengan amarah di dalam hatinya. Saudara Lingtian, perjanjian pernikahan antara klan Ye dan klan Chen tidak ada lagi mulai hari ini dan seterusnya. Selain itu, klan Chen saya tidak akan mencari masalah dengan klan Ye karena ini. Chen Dong memandang Duan Lingtian dengan ekspresi yang tulus, dan ketika dia berbicara di sini, dia melihat orang tua yang menyerang dengan gila di kejauhan dan tertawa pahit. Sekarang, bisakah kamu membiarkan penatua tertinggi kita pulih normal? Dia normal seperti orang lain. Duan Lingtian berbicara dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya bergerak untuk secara langsung menarik keterampilan jiwanya, sedangkan ruang ilusi yang menyelimuti tetua tertinggi klan Chen tersebar bersamaan dengan ini. Tetua tertinggi klan Chen secara alami tidak menjadi gila, dan dia hanya terus-menerus menyerang Duan Lingtian palsu di ruang ilusi. Setelah ruang ilusi menghilang, penatua tertinggi klan Chen memperhatikan Duan Lingtian dengan sekali pandang, dan dia langsung mengangkat palu besar di tangannya dan ingin menyerang sekali lagi. Saudara Lingtian, apa yang kamu lakukan? Aku sudah melakukan sesuai dengan apa yang kamu katakan, mengapa kamu tidak melepaskan penatua tertinggi? Suara yang akrab dan rendah masuk ke telinga penatua tertinggi, dan itu menyebabkan dia gemetar seolah-olah disambar petir. Patriark, apa yang kamu katakan? Kamu memintanya untuk melepaskanku. Penatua tertinggi mengerutkan kening saat dia melihat Chen Dong, dan kemudian dia mengutuk dengan marah. Idiot,
Mungkinkah kamu tidak melihat dia hanya mampu menghindar dalam keadaan menyesal ketika menghadapi seranganku? Selama aku diberi lebih banyak waktu, aku pasti akan bisa menghancurkannya menjadi bubur. Kutukan penatua tertinggi menyebabkan Chen Dong tertegun sejenak, dan kemudian matanya berbinar. Penatua tertinggi, kamu sudah sadar. Aku selalu sadar. Tetua tertinggi mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit tidak sabar, cukup, minggir. Kita akan bicara begitu aku menghancurkan anak menjijikkan ini menjadi bubur. Saat dia berbicara, dia berbalik dan bermaksud menyerang Duan Lingtian sekali lagi. Patriark Chen, jika senior ini menyerangku sekali lagi, aku tidak keberatan membiarkan dia menjadi gila sepuasnya. Sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi senyum dingin saat dia berbicara terus terang kepada Chen Dong. Jangan. Chen Dong panik saat dia buru-buru berdiri di depan Duan Lingtian dan melindungi Duan Lingtian di belakangnya sebelum melihat lelaki tua itu dengan senyum pahit di wajahnya. Penatua tertinggi, kamu sudah kalah, tidak perlu melanjutkan pertempuran ini. Apa maksudmu dengan aku sudah kalah? Patriark, berapa umurmu, mungkinkah kamu kehilangan kelerengmu? Pria tua itu mendengus tidak senang. Penatua tertinggi, jika Anda tidak mempercayai saya, jangan ragu untuk bertanya kepada penatua kedua, penatua ketiga, dan yang lainnya. Duan Lingtian berdiri di sana di tempat sebelumnya, namun Anda tidak menyentuhnya sejak awal hingga akhir, dan kamu hanya menyerang udara sendirian. Chen Dong benar-benar takut orang tua itu akan menyerang Duan Lingtian sekali lagi. Pada saat itu, Duan Lingtian pasti akan menggunakan kemampuan tak terduga itu untuk berurusan dengan lelaki tua itu. Siapa yang tahu jika kemampuan Duan Lingtian akan meninggalkan efek samping pada orang yang menggunakannya. Penatua tertinggi adalah tulang punggung klan Chen mereka dan tidak bisa hilang. Apa? Orang tua itu tercengang ketika mendengar kata-kata serius Chen Dong. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku jelas mengejar anak itu sambil memukulkan palu ke arahnya, tapi dia kabur dengan cepat, membuatku tidak bisa memukulnya. Kapan aku menyerang udara? Penatua tertinggi, apa yang dikatakan patriark itu benar. Sementara itu, Chen Lei menatap lelaki tua itu dan tertawa getir. Ya, penatua tertinggi, kita semua melihatnya dengan kedua mata kita sendiri. Para tetua lainnya dari klan Chen mengangguk berturut-turut, dan mereka membuktikan bahwa apa yang dikatakan Chen Dong dan Chen Lei itu benar. Untuk sementara waktu, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Dia memperhatikan banyak tatapan yang menyapu dari sekitarnya sekarang, dan dia samar-samar menyadari bahwa dia mungkin benar-benar melakukan sesuatu yang tidak masuk akal sebelumnya. Tiba-tiba, kilasan pencerahan muncul di benak lelaki tua itu, dan dia memandang Duan Lingtian saat dia bertanya dengan tatapan yang rumit. Apakah aku jatuh ke alam ilusi yang diciptakan olehmu? Ya, Duan Lingtian mengangguk dan tidak menyangkalnya. Tapi aku jelas tidak merasakan aura atau fluktuasi prasasti dan formasi prasasti. Pria tua itu mengerutkan kening. Meskipun dia bukan master prasasti, namun dia merasa mampu dengan mudah merasakan aura dan fluktuasi prasasti dan formasi prasasti. Saya tidak menggunakan prasasti atau formasi prasasti. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Ini adalah kemampuan yang saya miliki. Adapun kemampuan apa itu, tidak nyaman bagi saya untuk memberi tahu senior. Pria tua itu menghela nafas ketika mendengar ini, lalu dia berbalik dan pergi dengan sedikit sedih, dan dia menghilang di dalam perkebunan klan Chen dalam sekejap mata. Saudara Lingtian, bagaimana kalau duduk di perkebunan klan Chen saya? Sementara itu, Chen Dong memandang Duan Lingtian dan membuat undangan. Jelas, dia tidak melupakan apa yang dia katakan kepada Duan Lingtian sebelumnya. Bab 849, Chen An yang marah. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurater Editor, Jaik. Baik, Duan Lingtian memiliki kesan yang baik tentang keterbukaan jujur Chen Dong, dan dia langsung setuju. Patriark Ye, tolong sampaikan apa yang terjadi di sini kepada Suan kecil, selain itu, aku mungkin harus datang mengganggu klan Ye untuk beberapa waktu nanti. Duan Lingtian memandang Ye Ting dan tersenyum ringan. Kali ini, Patriark Ye, mungkin tidak akan memintaku untuk keluar dari klan Yemu, kan? Kerumunan penonton di sekitarnya terperangah ketika mereka mendengar ini. Patriark klan Ye, Ye Ting, pernah meminta Duan Lingtian untuk meninggalkan klan Ye-nya. Apakah Ye Ting sudah gila? Tepat, Anda tidak dapat menemukan tamu seperti ini bahkan jika Anda mencarinya, namun dia benar-benar meminta Duan Lingtian untuk pergi. Seketika,
Banyak orang menatap Ye Ting dengan ekspresi aneh. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Ye Ting pernah memperlakukan Duan Lingtian dengan cara yang sama. Untungnya, Duan Lingtian mengabaikan dendam masa lalu. Jika tidak, bisakah klan Ye masih ada? Tidak, tentu saja tidak. Ye Ting buru-buru menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Jika dia tahu sebelumnya bahwa Duan Lingtian memiliki kekuatan yang luar biasa, maka dia tidak akan berani memperlakukan Duan Lingtian seperti itu, tidak peduli seberapa berani dia. Ketika dia memikirkannya sekarang, dia masih tidak bisa menahan perasaan takut yang tersisa. Jika bukan karena hubungan baik antara Duan Lingtian dan putrinya, dia mungkin tidak akan bisa lepas dari malapetaka. Saudara Lingtian, jika Anda tidak keberatan, Anda dapat tinggal di klan Chen kami selama yang Anda suka. Bagaimana? Mata Chen Dong berbinar ketika dia mendengar Duan Lingtian ingin tinggal di kota Driftwood untuk jangka waktu tertentu, dan dia mengambil inisiatif untuk mengundang Duan Lingtian untuk tinggal di klan Chen. Wajah Ye Ting tenggelam ketika dia mendengar undangan Chen Dong, namun dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa menentukan kemana Duan Lingtian pergi. Jika Duan Lingtian benar-benar ingin tinggal di klan Chen, maka dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sekarang, dia hanya berharap Duan Lingtian akan memberikan wajah kepada putrinya dan kembali ke klan Ye untuk tinggal selama beberapa waktu. Dengan cara itu, status klan Ye di kota Driftwood akan meningkat seiring dengan ini. Sebagai patriark klan, dia memiliki banyak hal untuk dipertimbangkan. Terima kasih, Patriark Chen, atas niat baikmu. Tapi putri Patriark Ye adalah teman baikku, dan aku sudah berjanji padanya bahwa selama aku tidak meninggalkan kota Driftwood, aku akan tinggal di klan Ye, kata Duan Lingtian kepada Chen Dong. Sayang sekali, Chen Dong menghela nafas, dan kemudian dia memanggil. Saudara Lingtian, silahkan masuk. Ketika dia melihat Duan Lingtian dan Chen Dong turun dari langit untuk memasuki perkebunan klan Chen, ekspresi Chen An yang berjalan di antara anggota klan Chen menjadi lebih gelap. Duan Lingtian, jika kamu punya nyali maka tetap tinggal di kota Driftwood. Aku pasti akan membuat tuan kakak mengajarimu pelajaran begitu kakak kembali. Ekspresi Chen An dingin dan terpisah saat matanya berkedip-kedip, dan sudut mulutnya diliputi senyum muram. Ye Ting menghela nafas lega, dan dia mengungkapkan senyum bahagia. Selamat, Patriark Ye. Mulai hari ini dan seterusnya, klan Ye-mu tidak lagi sama. Banyak orang mengucapkan selamat. Patriark Ye, saya minta maaf tentang yang terakhir kali. Kami benar-benar membutuhkan barang-barang itu dengan sangat mendesak, bagaimana dengan ini? Saya akan bergegas mengeluarkan barang-barang lain selama periode waktu ini dan memberikannya kepada klan Ye Anda dengan setengah harga. Orang lain tersenyum tersanjung saat dia berbicara dengan Ye Ting. Bos Hu, jika itu setengah harga, bukankah kelompok pedagangmu akan menderita kerugian besar? Biaya kumpulan barang itu tidak hanya setengah harganya, kan? Ye Ting menatap orang yang berbicara dengan sangat terkejut. Hehe, Patriark Ye, kami orang lugas tidak perlu menggunakan sindiran. Tidak apa-apa bahkan jika saya memberi Anda sejumlah barang itu secara gratis. Tapi Anda harus memperkenalkan saya kepada adik laki-laki itu. Yang terakhir tertawa licik saat dia berbicara. Di aula pemirsa perkebunan klan Chen, Duan Lingtian duduk di kursi kepala, dan di bawahnya adalah Patriark klan Chen, Chen Dong, dan penatua ketiga, Chen Lei. Saudara Lingtian, bolehkah saya tahu dari mana Anda berasal? Chen Dong bertanya dengan rasa ingin tahu. Patriark Chen, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Bahkan jika aku memberitahumu asal-usulku, kamu tidak akan tahu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi karena kamu benar-benar ingin tahu, maka tidak apa-apa untuk memberitahumu, aku dari dinasti Darhan. Dinasti Darhan, Chen Dong dan Chen Lei saling memandang dan melihat ekspresi bingung di mata masing-masing. Jelas, mereka belum pernah mendengar tentang tempat seperti itu. Chen Dong tertawa malu dan bertanya, kalau begitu bisakah saudara Lingtian memberitahuku apa hubunganmu dengan klan Ye? Chen Dong masih sedikit tidak dapat menerima kenyataan bahwa Duan Lingtian telah membantu klan Ye menimbulkan masalah di klan Chen-nya hari ini. Dari mana orang aneh kecil ini berasal? Dan mengapa dia kebetulan ingin membantu klan Ye? Aku berutang budi pada nona muda klan Ye. Duan Lingtian menjawab dengan sangat langsung, dan kemudian dia menambahkan. Kebaikan ini tidak dapat dikembalikan sepanjang hidupku. Awalnya, ketika dia mendengar Duan Lingtian mengatakan dia berutang budi pada nona muda klan Ye,
Chen Dong menghela nafas lega karena dia merasa Duan Lingtian telah membalas budi dengan tindakannya sebelumnya. Tapi apa yang dikatakan Duan Lingtian setelah itu menyebabkan Chen Dong tidak bisa menahan tawa pahit. Nona muda klan Ye itu benar-benar beruntung. Dia benar-benar membuat saudara Lingtian berutang budi padanya. Itu belum tentu keberuntungan. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum hangat. Dia sangat baik hati, jika bukan karena dia, kemungkinan besar aku sudah binasa. Kata-kata Duan Lingtian menyebabkan Chen Dong dan Chen Lei terkejut sampai-sampai wajah mereka menjadi pucat. Menurut apa yang dikatakan Duan Lingtian, bahwa nona muda Ye Klan telah benar-benar menyelamatkan hidupnya. Tidak heran dia bilang dia tidak bisa mengembalikannya seumur hidupnya. Jadi itu adalah anugerah yang menyelamatkan hidup. Saudara Lingtian, bolehkah saya bertanya bagaimana nona muda klan Ye menyelamatkan Anda? Chen Lei bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Dong memandang Duan Lingtian juga. Dia jelas penasaran juga. Dia tahu Yung Nis Ye Klan, dan dia adalah seorang gadis kecil yang bahkan belum melangkah ke Void Praying Stage. Berbicara secara logis, kekuatan kecilnya itu sama sekali tidak mampu membantu Duan Lingtian, apalagi menyelamatkan Duan Lingtian. Ketika saya berkultivasi beberapa waktu lalu, energi asal saya bergerak ke arah yang salah dan menyebabkan saya menderita penyimpangan Qi. Pada akhirnya, saya pingsan di luar kota Driftwood, dan dialah yang membawa saya kembali ke klan Ye. Aku tertidur lelap selama 18 hari penuh sebelum bangun hari ini. Jika bukan karena dia, maka mungkin aku sudah dimakan oleh binatang buas, atau bahkan binatang iblis di sana. Ketika Duan Lingtian menyebut Yesuan, senyumnya hangat karena dia benar-benar menganggap wanita muda yang baik hati itu sebagai adik perempuannya sendiri. Sebenarnya, dia masih merasakan ketakutan yang tersisa ketika dia bangun hari ini. Untungnya, dia bertemu dengan seorang wanita muda yang baik hati. Jika itu adalah orang lain dengan niat jahat, maka orang itu mungkin akan membunuhnya demi cincin tata ruang di tangannya. Cincin tata ruang di tangannya memiliki kepemilikan yang ditetapkan olehnya dengan meneteskan darah di atasnya. Kecuali dia sendiri yang menghapus kepemilikan atau dia mati, jika tidak, orang lain tidak akan dapat membangun kepemilikan cincin tata ruang. Justru karena inilah dia merasakan rasa terima kasih dari lubuk hatinya terhadap wanita muda yang baik hati, Yesuan. Chen Dong dan Chen Lei saling memandang dan tertawa pahit. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa urutan kejadiannya akan seperti itu. Mereka bertanya pada diri sendiri, jika mereka akan bertemu Duan Lingtian yang pingsan, maka dalam keadaan yang mereka tidak tahu Duan Lingtian, mereka mungkin akan mengambil cincin tata ruang Duan Lingtian sebelum membunuh Duan Lingtian. Bagaimanapun, itu adalah rejeki nomplok yang datang gratis. Nona muda klan Ye benar-benar baik hati, kecil klanku itu memang tidak layak untuknya. Chen Dong menghela nafas. Ketika dia mendengar Chen Dong menyebutkan bahwa tidak ada gunanya untuk putranya, Duan Lingtian tampaknya telah mengingat sesuatu, dan wajahnya sedikit tenggelam. Patriark Chen, saya mengagumi bagaimana Anda berperilaku, tetapi saya tidak setuju dengan Anda dalam hal bagaimana Anda mengajar putra kami. Saya mendengar bahwa putra Anda melakukan segala macam kekejaman di kota Driftwood. Dan ada banyak wanita muda dari keluarga baik yang memiliki bunuh diri atau melukai diri sendiri karena dia. Saat dia selesai berbicara, Duan Lingtian memancarkan niat membunuh yang padat. Dia tidak merasa dia adalah seorang bijak dan dia juga tidak berpikir untuk menyelamatkan dunia, tetapi tindakan kebaikan itu untuk apa-apa tuan muda dari klan Chen telah melanggar intinya. Saudara Lingtian, Anda benar, saya tidak mengajar putra saya dengan benar. Chen Dong tertawa pahit. Dia secara alami tahu dengan jelas tentang semua hal yang telah dilakukan putranya, dan dia telah mendidik Chen An dalam banyak kesempatan dan telah mematahkan tongkat yang tak terhitung jumlahnya karena ini. Tetapi putranya tidak mau bertobat, dan dia secara bertahap tidak dapat diganggu lagi. Kalau tidak, apalagi yang bisa dia lakukan? Membunuh anaknya sendiri dengan kedua tangannya sendiri. Patriark Chen, untuk menghormatimu, aku tidak akan mengganggu apa yang terjadi di masa lalu, tapi mulai hari ini dan seterusnya, jika aku mendengar bahwa putramu melakukan perbuatan seperti itu yang menyebabkan kemarahan dan ketidakpuasan yang meluas, maka jangan salahkan aku, tidak menunjukkan belas kasihan. Saat Duan Lingtian selesai berbicara, dia tiba-tiba berdiri. Saat ini, dia sudah tidak berminat untuk terus tinggal di klan Chen. Patriark Chen, penatua ketiga Chen, selamat tinggal. Duan Lingtian mengucapkan selamat tinggal pada Chen Dong dan Chen Lei sebelum pergi secara langsung.
Ketika Chen Dong dan Chen Lei kembali sadar, Duan Lingtian telah meninggalkan aula audiens klan Chen dan menghilang di depan mata mereka. Hahaha, tanpa diduga, Chen Dong mulai tertawa setelah Duan Lingtian pergi. Patriark, kamu Chen Lei tercengang. Dia bilang dia ingin membunuhmu nak, namun kamu masih bisa menertawakannya. Mulai hari ini dan seterusnya, biarkan aku melihat apakah kecil itu masih berani bertindak dengan sengaja. Chen Dong bergumam pada dirinya sendiri sebelum langsung meninggalkan audience hall untuk mencari putra bungsunya. Alasan mengapa putra bungsunya begitu berani selama beberapa tahun terakhir ini tidak lain adalah karena dia mengandalkan kekuatan klan Chen. Klan Chen adalah klan nomor 1 di kota Driftwood, jadi sama sekali tidak ada yang berani menyinggung klan Chen. Sekarang, ada seseorang yang tidak takut pada klan Chen yang mengancam putranya, dan itu memungkinkan dia untuk melihat harapan. Dia tidak dapat mengelola putranya, tetapi akhirnya ada seseorang yang bisa. Setelah dia memasuki halaman tempat tinggal Chen An, dia memarahi Chen An yang baru saja kembali sebelum menyampaikan kata-kata Duan Lingtian kepada Chen An. Sebelum Chen An kembali sadar, Chen Dong sudah pergi dengan suasana hati yang bahagia. Duan Lingtian, ekspresi Chen An sangat tidak enak dilihat, dan dia menghancurkan meja batu di halaman dengan mengangkat tangannya sebelum menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu tidak hanya mengganggu pernikahanku dengan Ye Xuan, kamu benar-benar berani datang mendisiplinkan aku. Aku pasti akan membunuhmu, pasti." Mata Chen An dipenuhi dengan cahaya dingin yang suram saat dia menggertakkan giginya dan berbicara dengan penuh kebencian. Perkebunan klan Ye, Tuan Muda Duan, Patriark dan para tetua telah menunggu, silakan masuk. Duan Lingtian baru saja tiba di pintu masuk ketika seorang murid klan Ye menyambutnya dengan hormat dan hormat. "Terima kasih, Tuan Muda Duan." Duan Lingtian baru saja masuk ketika dia mendengar gelombang suara yang teratur dan memekakkan telinga, dan ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dia melihat Ye Ting benar-benar membawa sekelompok orang untuk membungkuk dan berterima kasih padanya secara bersamaan. Yang mengejutkan, Ye Xuan ada di antara mereka. Pada saat ini, alis Ye Xuan yang terjalin erat telah benar-benar mereda, dan dia telah memulihkan sifatnya yang hidup. Bab 850, Sekte 5 Elemen. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurater Editor, Jaik. Patriark Ye, apa yang kamu? Duan Lingtian tercengang oleh pemandangan di depannya. Sebagian besar orang di sisi Ye Ting adalah orang tua, dan dari segi usia, mereka sudah mampu menjadi kakeknya. Namun sekarang, orang-orang tua ini membungkuk padanya, dan itu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. "Saudara Duan, terima kasih atas apa yang Anda lakukan untuk klan Ye kami. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah tamu paling terhormat dari klan Ye kami. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, klan Ye kami pasti akan mencurahkan segala upaya untuk itu." Ye Ting berbicara dengan ekspresi serius. "Patriark Ye, tidak perlu bertindak seperti ini." Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata dengan cemberut, "Selain itu, saya tidak suka hal-hal ini, minta mereka semua untuk bubar." "Xuan kecil, ayo kembali." Duan Lingtian berbicara saat dia memanggil Ye Xuan dan langsung pergi. Untuk sementara waktu, hanya Ye Ting dan yang lainnya tetap dengan senyum pahit di wajah mereka. Kelompok tetua Ye Clan melihat sosok Duan Lingtian yang menghilang ke kejauhan dengan ekspresi penuh rasa hormat. Mereka telah mendengar apa yang terjadi di perkebunan klan Chen dari Patriark, dan mereka tahu bahwa pemuda berpakaian ungu ini bersedia tinggal di klan Ye mereka adalah kekayaan seluruh klan Ye mereka. Meskipun ini mungkin tidak berlangsung lama. "Kakak Duan, aku sudah mendengar semuanya dari ayahku, kamu benar-benar luar biasa." Dalam perjalanan, Ye Xuan memandang Duan Lingtian dengan ekspresi kekaguman, dan kemudian dia menghela nafas. "Kalau saja aku sekuat dirimu, maka aku akan bisa membantu ayahku melindungi klan Ye." "Gadis bodoh, kamu masih sangat muda." Duan Lingtian mengusap kepala kecil Ye Xuan dengan sayang dan tersenyum. "Jika kamu benar-benar ingin berkultivasi, maka kakak Duan akan mewariskan metode kultivasi kepadamu." "Betulkah?" Mata Ye Xuan berbinar ketika dia mendengar ini. Sejauh yang dia ketahui, kekuatan kakak Duannya begitu kuat, jadi metode kultivasi yang dia ambil pasti akan menjadi sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan metode kultivasi Ye Clan mereka. "Tentu saja." Duan Lingtian mengangguk sambil tersenyum dan tampak seperti sedang menenangkan anak kecil. "Tentu saja, Ye Xuan hanyalah seorang wanita muda pada usia 16 atau 17 tahun, jadi dia memang tidak berbeda dengan anak kecil di matanya.
Tidak ada kekurangan metode kultivasi dalam ingatan Duan Lingtian. Metode kultivasi acak apapun yang ditinggalkan oleh Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan metode kultivasi klan Ye. Selain itu, ia juga mampu mewariskan keterampilan bela diri yang cocok untuk Ye Xuan. Adapun pil obat dan senjata roh, dia tidak kekurangan sama sekali dan bisa dengan santai memperbaikinya. Sampai batas tertentu, Ye Xuan telah menyelamatkan hidupnya, dan merupakan dermawannya. Jadi, dia akan mencoba yang terbaik untuk membalas budi besar ini. Tentu saja, dia juga sangat menyukai Ye Xuan, dan dia sepenuhnya menganggap Ye Xuan sebagai adik perempuannya sendiri. Alangkah baiknya jika ayah dan ibu melahirkan adik laki-laki atau perempuan lain untukku. Duan Lingtian menghela nafas. Dalam hidupnya yang berharga, dia adalah seorang yatim piatu tanpa ayah atau ibu, apalagi saudara laki-laki dan perempuan. Dia hanya memiliki sekelompok kawan yang menjalani hidup dan mati bersamanya. Selain itu, mereka semua telah tinggal selamanya di medan perang nanti. Ini juga merupakan alasan terpenting mengapa dia memilih untuk pensiun saat itu. Dalam kehidupan sebelumnya, dia sangat berharap untuk memiliki keluarga yang hangat, namun itu pasti hanya angan-angan. Jadi baginya, bisa tiba di dunia ini tidak diragukan lagi adalah hadiah yang diberikan kepadanya oleh surga, dan di dunia ini, dia memiliki ayah, ibu, dan orang-orang yang dia sayangi. Jika ayah dan ibunya mampu membuatkan adik laki-laki atau perempuan untuknya, maka tidak diragukan lagi itu akan membuatnya semakin sempurna. Duan Lingtian sementara tinggal di klan Ye karena dia masih tidak mengerti situasi di kota Driftwood. Dia tidak tahu apakah dia akan bertemu dengan ahli yang tidak dapat dia tangani dan dibunuh secara langsung begitu dia meninggalkan kota. Dia tidak sendirian lagi di dunia ini, jadi dia tidak berani mengambil risiko. Pada hari-hari berikutnya, Duan Lingtian memperoleh tingkat pemahaman tertentu terhadap wilayah timur gurun utara tempat dia tinggal sekarang dari Ye Xuan. Pertama, ada total 3 kekuatan besar di wilayah timur gurun utara ini. Tentu saja, di seluruh negeri asing, ketiga kekuatan besar ini hanya bisa dianggap sebagai kekuatan kelas 3. Karena mereka adalah kekuatan yang memiliki kekuatan yang sama dengan Benteng Skywolf, Sekte Blade, Kuil Empyrean, dan Sekte Pemutus Emosi di wilayah selatan gurun utara. 3 kekuatan besar masing-masing adalah Sekte 5 Elemen, Sekte Bulan Merah, dan Sekte Pasir Terbang. Saya mendengar Tuan Muda Sulung Klan Chen, Chen Wei, telah bergabung dengan Sekte 5 Elemen sejak lama. Ye Xuan berkata, semua orang akan mengacungkan jempol mereka ketika berbicara tentang Chen Wei di kota Driftwood kita, tapi selama adiknya Chen An disebutkan, semua orang akan menunjukkan penghinaan sebagai gantinya. Saat dia selesai berbicara, Ye Xuan mengerutkan hidung kecilnya yang lucu karena Chen An tidak berguna untuk tuan muda klan Chen yang hampir dipaksa untuk dinikahinya. Chen Wei, Sekte 5 Elemen. Alis Duan Lingtian terangkat karena dia tidak pernah membayangkan bahwa patriark klan Chen, Chen Dong, memiliki putra yang sangat menjanjikan yang sangat bertolak belakang dengan Chen An. Karena Sekte 5 Elemen adalah salah satu dari 3 kekuatan besar di wilayah timur gurun utara, perekrutan murid mereka mungkin sangat keras. Tanpa bakat alami dan kemampuan pemahaman tingkat tertentu, mustahil bagi seseorang untuk bergabung dengan sekte tersebut. Sepertinya seperti kata pepatah, naga melahirkan 9 putra, dan setiap anak berbeda. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya. Benar, kakak Duan, aku mendengar tentang sesuatu ketika aku keluar kemarin. Ye Xuan memandang Duan Lingtian dan wajahnya yang cantik sedikit khawatir. Apa? Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi sedikit penasaran ketika dia melihat ekspresi Ye Xuan. Saya mendengar seseorang mengatakan bahwa dalam beberapa hari lagi, anggota Sekte 5 Elemen akan tinggal di kota Driftwood kami dalam perjalanan mereka. Dan mereka tampaknya datang demi merekrut seniman bela diri tahap interpretasi Void di bawah usia 40. Ketika dia berbicara di sini, alis Ye Xuan menyatu. Selain Chen Wei yang sudah bergabung dengan Sekte 5 Elemen, mungkin tidak ada orang kedua yang merupakan seniman bela diri tahap interpretasi Void di bawah usia 40 tahun di tempat kecil seperti kota Driftwood kami. Jadi, kurasa Chen Wei adalah salah satu anggota dari Sekte 5 Elemen, dan dia mungkin menggunakan kesempatan ini untuk mengunjungi keluarganya. Kakak Duan, mengapa kamu tidak meninggalkan kota dan bersembunyi selama beberapa hari ke depan, karena aku khawatir Chen Wei akan mencari masalah denganmu. Saat dia selesai berbicara, Ye Xuan memiliki ekspresi khawatir. Sekte 5 Elemen,
Itu merekrut seniman bela diri di tahap interpretasi Void yang berusia di bawah 40 tahun. Duan Lingtian tercengang ketika dia mendengar Ye Xuan, dan kemudian kilasan pencerahan muncul di benak Duan Lingtian, menyebabkan dia sedikit bersemangat. Mungkinkah Sekte Lima Elemen mengetahui gudang harta karun yang ditinggalkan oleh ahli tahap Kaisar Bela Diri? Kalau tidak, bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Tatapan Duan Lingtian menyala, dan dia menjadi semakin yakin. Jika bukan karena ini, apakah Sekte Lima Elemen akan mengirim orang untuk merekrut murid dari luar? Apalagi ada persyaratan khusus. Di bawah usia 40. Seniman bela diri tahap interpretasi Void. Ini tidak berbeda dengan persyaratan Benteng Skywolf, Sekte Blade, Kuil Empyrean, dan Sekte Pemutus Emosi ketika mereka merekrut murid di akhir kompetisi bela diri 10 dinasti. Sepertinya ini kesempatan bagiku. Mata Duan Lingtian berkedip saat dia berpikir di dalam hatinya. Selama beberapa hari ini di klan Ye Kota Driftcloud, dia berpikir tentang bagaimana meninggalkan tempat ini sambil memastikan bahwa dia akan tiba di Sekte Pedang dengan selamat untuk bergabung dengan Feng Tianwu dan yang lainnya. Dia percaya bahwa teman-temannya pasti akan sangat mengkhawatirkannya karena dia menghilang secara tiba-tiba. Sekarang, dia akhirnya punya kesempatan. Sekte Lima Elemen adalah kesempatannya. Sekte Lima Elemen jelas sedang membuat persiapan untuk gudang harta karun yang ditinggalkan oleh ahli tahap Kaisar Bela Diri itu. Selama aku bergabung dengan Sekte Lima Elemen untuk sementara, aku pasti bisa menuju ke brankas harta karun itu. Dengan cara itu, aku akan bisa bertemu Tian Wu, Su Li, Kakak Zhang, dan yang lainnya di Sekte Pedang. Duan Lingtian membuat keputusan di dalam hatinya. Saya kira Sekte Lima Elemen seharusnya tidak menolak saya masuk. Ini adalah sesuatu yang Duan Lingtian sangat yakini. Terlebih lagi, saat ini adalah waktu di mana Sekte Lima Elemen sangat membutuhkan para jenius, dan itu sama sekali tidak akan menolaknya untuk bergabung. Kakak Duan, apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Ye Xuan tidak bisa menahan tawa pahit ketika dia melihat Duan Lingtian dalam keadaan kesurupan, dan dia mengulurkan tangannya untuk menjabat lengan Duan Lingtian sebelum Duan Lingtian akhirnya kembali ke akal sehatnya. Xuan kecil, ada apa? Duan Lingtian kembali ke akal sehatnya dan bertanya. Kakak Duan, bersembunyilah selama beberapa hari ke depan. Chen Wei memiliki hubungan yang sangat baik dengan adik laki-lakinya yang tidak berguna. Jika dia benar-benar kembali ke klan Chen, maka dia pasti akan mencari masalah denganmu. Ye Xuan mengulangi kata-katanya sekali lagi, dan wajahnya yang cantik dipenuhi dengan ekspresi cemas. Chen Wei, apakah dia sangat kuat? Duan Lingtian tertawa dengan percaya diri. Xuan kecil, jangan lupa bahwa bahkan tetua tertinggi klan Chen kalah di tanganku. Mungkinkah Chen Wei bahkan lebih kuat dari tetua tertinggi klan Chen? Kakak Duan, Chen Wei mungkin bukan tandinganmu, tapi karena Sekte Lima Elemen telah datang untuk merekrut murid, pasti ada senior Sekte yang mengikuti Chen Wei. Kudengar bahwa tetua terlemah di Lima Elemen Sekte adalah eksistensi di tahap transformasi Void. Ye Xian berkata dengan ekspresi khawatir, meskipun mereka bukan anggota klan Chen, namun Chen Wei adalah anggota Sekte Lima Elemen. Jika Chen Wei meminta mereka untuk membantunya, maka saya kira mereka tidak akan menolak. Dia paling khawatir tentang ini. Meskipun kekuatan Chen Wei tidak buruk, itu tidak bisa dibandingkan dengan penatua tertinggi klan Chen, apalagi untuk menandingi kakak duannya. Tapi bagaimana dengan para senior Sekte yang datang bersama Chen Wei? Meskipun dia hanya nona muda dari klan Ye di kota Driftcloud yang kecil, reputasi Sekte Lima Elemen bergema seperti guntur di telinganya, dan itu adalah eksistensi yang harus dijunjung oleh klan Ye. Jangan khawatir, aku mengerti. Duan Lingtian secara alami dapat melihat bahwa perhatian Ye Xuan datang dari hati dan kehangatan tidak bisa tidak muncul di hatinya, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, Xuan kecil, saya tidak pernah membayangkan bahwa pikiran Anda begitu teliti usia yang begitu muda, apa rencanamu untuk dirimu sendiri di masa depan? Aku berniat untuk tinggal di sisi ayahku selamanya dan membantunya mengurus klan Ye. Ye Xuan berbicara dengan serius. Mungkinkah kamu tidak pernah memikirkan hal lain? Misalnya, meninggalkan kota Driftcloud dan bergabung dengan salah satu dari 3 kekuatan besar untuk mengalami dunia luar dengan benar. Tanya Duan Lingtian. Kakak Duan, apakah menurutmu begitu mudah untuk bergabung dengan 3 kekuatan besar? Ye Xuan tertawa pahit. 2 tahun yang lalu, Sekte Bulan Merah pernah mengirim orang untuk merekrut murid secara luas,
dan mereka melewati kota Driftwood kami dalam perjalanan dan mengadakan ujian, tapi aku tersingkir di putaran pertama ujian. Suan kecil, percayalah kakak Duanmu, kamu saat ini berbeda dari dirimu yang dulu. Duan Lingtian tersenyum. Selama beberapa hari ini dia tinggal di klan Ye, selain mewariskan beberapa metode kultivasi dan keterampilan bela diri kepada Ye Xuan, Duan Lingtian telah menggunakan energi asal yang lembut dikombinasikan dengan kekuatan spiritual untuk menyatu ke dalam tubuh Ye Xuan dan membantunya membersihkan kotoran di dalam dirinya, tubuh dalam banyak kesempatan. Itu adalah metode eksklusif untuk Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali dan dicatat dalam ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, dan meskipun itu lebih rendah daripada efek susu stalaktit 10.000 tahun, itu juga tidak buruk. Saat ini, bakat alami Ye Xuan telah mengalami perubahan yang luar biasa.